Halo guys, welcome back to my channel. Oke, kembali lagi ke Luk Channel ya. Kali ini saya akan tutorial sebuah boba tapioka. Jadi untuk tutorial ini, cara memasak boba tapioka agar tidak lengket dan tips agar boba tapioka enak dan wangi. Jadi untuk teman-teman semuanya ya, seringkali kita memasak boba tapioka itu sering kali lengket ya. Berikut untuk penampakannya ya, untuk boba tapiokanya ya. Saya ini beli 1 kilogram ya, ukurannya sekitar 25.000. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, untuk di kemasannya ada tulisan 1 kilogram. Terus untuk kemasannya ya, kita lihat dulu. Untuk kemasannya ini rapi rapi ya, tidak ada yang cacat, sobek tidak ada. Terus di sini juga terdapat lambang halal ya. Jadi teman-teman semuanya jangan takut ya, karena boba tapioka ini terbuat dari bahan-bahan yang halal, tidak mengandung unsur babi ya, tidak mengandung unsur babi. Jadi jangan takut. Di sini ada komposisinya ya, bisa dibaca saat membeli boba ya, dibaca dulu untuk komposisinya. Terus di sini juga ada tanggal expired ya. Di sini saya untuk expirednya itu tanggal sekitar 25 bulan 12 2020 ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, bila membeli boba tapioka dilihat dulu expirednya ya, jangan sampai melewati batas ya. Terus untuk bahan-bahan ya, dan alat-alat mohon disediakan. Yang pertama itu boba tapioka, yang kedua itu panci, yang ketiga itu ini ya, sendok panci buat mengaduk. Ini boba tapiokanya 1 kilogram, tapi kita akan masak setengahnya dulu ya, setengah setengah kilo ya. Terus ini untuk sendok pancinya. Oke ya, jadi untuk teman-teman semuanya, kalau mau masak siapkan dulu untuk pancinya. Kalau bisa yang ada ukuran literannya ya, jadi gampang untuk menganalisanya ya. Terus untuk yang kedua ya, kita isi airnya sekitar 1 liter. Disitu di pancinya terdapat batas ya, batas literannya. Jadi untuk panci ini emang buat ini ya, takaran ya, jadi gampang. Kita isi 1 liter untuk airnya, itu bisa dilihat ya dari pancinya. Jadi untuk 1 liter buat setengah kilo, kita panaskan dengan kompor ya. Airnya kita panaskan sampai mendidih. Oke, kita panaskan ya, apinya jangan terlalu besar ya, untuk sedang saja. Kita tunggu. Oke, setelah mendidih ya airnya, yang pertama yaitu kita kecilkan ya untuk apinya, api kompornya kita kecilkan agar airnya tidak cepat surut ya. Setelah itu kita buka dulu ya untuk kemasannya. Untuk boba tapioka kita buka. Jadi untuk teman-teman semuanya ya, kalau mau masak boba tapioka, pastikan untuk setelah air mendidih itu apinya dikecilkan. Kita buka ya untuk boba tapiokanya. Oke ya teman-teman ya, ini ada apa namanya ini, pengawet ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, untuk pengawetnya kita simpan dulu, karena yang akan dipakai itu setengah kilo ya. Ntar kita masukkan lagi untuk pengawet makanannya. Sekarang kita langsung saja ya masukkan bobanya perlahan-lahan ke dalam panci yang sudah ada air mendidihnya ya. Oke, kita taburi secara merata ya. Setelah itu
apa namanya, kita aduk-aduk ya. Setelah boba masuk ke dalam panci, usahakan ya untuk masukinnya jangan terlalu ini ya, harus merata ya. Terus kita aduk-aduk, yang belum kena air bisa disiram air ya. Kita aduk-aduk untuk bobanya ya, agar yang menggumpal itu bisa lepas ya, terpisah. Kita aduk-aduk rata, karena untuk memasak boba tapioka ini yang pertama itu kuncinya itu saat memasak kita sering mengaduk ya, sering mengaduknya selama 10 menit ya. Jadi untuk 10 menit lagi, misalkan 10 menit kemudian diaduk lagi, dan 10 menit lagi diaduk lagi ya, sampai kita masak sampai coklat ya untuk airnya, dan bobanya pasti kelihatan untuk hitam ya. Kita aduk-aduk terus sampai matang. Kurang lebih untuk waktu yang dibutuhkan untuk memasak boba sekitar 25 menit ya, kurang lebih. Bisa setengah jam, bisa 25 menit, tergantung kita lihat kondisinya. Kita lihat kondisi bobanya ya, kalau sudah coklat udah mateng ya. Ini di sini kita mau masukin daun pandan ya. Jadi untuk perasa ya, untuk agar baunya itu wangi. Jadi untuk teman-teman semuanya, ketika mau masak boba, jangan lupa untuk memasukkan daun pandan wangi ya. Jadi ini buat aroma ya, jadi untuk aroma bobanya menjadi wangi, enak, segar. Dari bau asapnya aja ini udah segar banget ini. Jadi kita aduk-aduk terus ya, karena untuk kunci utama ya untuk memasak boba itu kita sering mengaduk-aduknya agar tidak menggumpal maupun lengket. Dan untuk daun pandan kita agar menjadi perasa ya, agar wangi dan rasanya menjadi enak. Mungkin itu untuk kuncinya. Kita aduk-aduk sampai matang. Jadi untuk teman-teman semuanya, yang mau usaha minum cara memasak boba seperti ini ya untuk kuncinya, mohon diperhatikan. Karena untuk cita rasa, kalau sudah dimasukin daun pandan ya, jadi rasanya itu wangi, segar, di mulut itu rasanya ini ya, berbeda lah ya sama yang tidak dikasih daun pandan. Oke, setelah kita lihat untuk boba tapiokanya ya, udah berwarna coklat, kita masih aduk-aduk, kita aduk-aduk lagi. Kita aduk-aduk sampai sampai matang, sekitar 25 menit ya. Jadi untuk setiap 10 menit kita aduk. Oke, setelah kita lihat agak coklat kehitaman ya, untuk jadi teksturnya itu kalau sudah matang boba itu kenyal, terus warnanya itu kalau lagi dimasak itu coklat. Untuk airnya itu juga jadi coklat. Aduk sampai matang, karena ini masih sebentar lagi mau matang. Oke, untuk kita lihat dulu ya untuk teksturnya ya. Untuk teksturnya ini udah agak coklat, ini tandanya untuk bobanya sudah matang. Oke, kita lihat lagi mungkin agar lebih jelas ya.
ya, lihat ya. Jadi untuk boba yang sudah matang itu terlihat coklat saat dimasak ya, coklat kehitaman, dan teksturnya itu kenyal. Setelah matang kita matikan kompornya, matikan dulu kompornya, jangan lupa. Setelah kita matikan ya, jangan lupa kita tutup pancinya ya, agar di sini tutup sekitar 25 menit. Oke, ditunggu ya untuk 25 menit agar mengembang ya, untuk bobanya itu mengembang. Setelah 25 menit ini untuk aktualnya, jadi untuk bobanya itu mengembang. Bisa dilihat untuk setelah matang, kita cuci bersih ya untuk bobanya, kita aduk-aduk, kita cuci dengan air bersih, air mengalir sampai bersih ya. Kita aduk-aduk sampai airnya itu putih. Ini kan untuk airnya masih hitam, sampai bersih ya, karena untuk rasa kalau tidak bersih itu nggak enak ya. Kita cuci terus sampai bersih ya, sampai unsurnya untuk kuncinya untuk bersih yaitu airnya tidak hitam ya, sampai airnya putih. Kita saring. Kita aduk-aduk terus. Setelah itu ya kita saring ya. Setelah bersih kita saring. Dari airnya aja udah putih, berarti bersih. Kita saring dan kita cuci lagi. Jadi di sini ada 2 kali pencucian setelah matang. Di sini yang kedua itu buat ini ya, kita membersihkan bobanya agar lebih bersih lagi ya. Yang pertama yaitu tadi karena kecampur dengan air ya, yang kedua ini udah disaringan jadi lebih bersih. Oke, kita bersihkan dulu. Kita bersihkan. Oke, ini sudah bersih. Kita lihat ini udah warnanya hitam, mengembang ya. Dan untuk teksturnya itu lunak, kenyal. Setelah bersih, kita siapkan ya untuk air putih sama gula ya, dan untuk wadah buat bobanya. Untuk yang pertama kita isi dengan gula ya, yaitu perbandingannya sama air itu 1:2 ya. Jadi untuk airnya 2, untuk gulanya 1. Ini berfungsi agar untuk boba tapiokanya itu tidak menempel ya saat di wadah, dan untuk gulanya itu agar untuk bobanya itu terasa manis saat dikonsumsi ya, menambah cita rasa, menambah selera.
kita aduk-aduk. Kita sudah campurkan air ya, gula sama air. Untuk perbandingannya 1:2. Kita aduk-aduk. Setelah itu kita masukkan ya bobanya ya, dikit demi dikit ya. Yang tadinya agak nempel tadi, setelah masuk ke air sama gula ya, jadinya terpisah. Nah, ini untuk tips ya, tips agar boba itu terasa enak, wangi, itu dari daun pandan. Ini tips untuk usaha-usaha minuman ya, untuk teman-teman semuanya yang mau usaha minuman yang pakai boba ya. Ini mohon diperhatikan. Biasanya untuk boba ini kalau sudah direndam air sama gula ya, ingat ya untuk setelah boba matang ini, setelah ditaruh di wadah, mohon untuk jangan sampai ditaruh di lemari es, karena bisa mengeras ya untuk bobanya. Jadi untuk teman-teman semuanya, setelah ditaruh di wadah ya, ini maksimal 2 hari ya, 2 hari itu untuk bertahannya ya, untuk bobanya itu 2 hari. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mau masak boba, mohon untuk diperhatikan untuk kebutuhannya berapa, secukupnya ya, jangan langsung banyak itu ya. Jadi sedikit demi sedikit, karena boba ini cuma bertahan 2 hari. Jangan sampai, ingat ya, jangan sampai ditaruh di lemari es, karena untuk teksturnya bisa mengeras dan menjadi nggak enak ya. Karena untuk boba ini harus warnanya hitam, kenyal, terus teksturnya mengembang dan rasanya manis. Ini penampakannya ya, lihat, hitam banget. Oke ya, mungkin itu. Setelah itu kita tutup ya, kita tutup toplesnya dan kita simpan. Ingat ya, jangan sampai disimpan di lemari es. Oke, mungkin itu untuk tutorialnya. Oke, buat teman-teman, jangan lupa ya, like, share, and subscribe, dan jangan lupa untuk komennya ya. Terima kasih. Salam lub-lub.